Bab 1317. Kemunculan tiba-tiba pria berbaju besi. Namun Berrozau berkeringat dingin karena ketakutan. Dia mengerutkan kening dan menatap mata Louis Lu tanpa sadar. Nyawa beberapa orang hilang begitu saja. Nak, jika kamu ingin berlatih di dunia ini, yang terpenting adalah menyelamatkan hidupmu. Meskipun salah, itu tidak layak dibandingkan dengan hidupmu. Mengerti? Louis Lu berkata dengan serius. Berrozau menunduk dan diam-diam merenungkan perkataan Louis Lu. Di atas udara, ada wanita di tandu itu melambai. Kultivator wanita itu berkata dengan lantang, "Nak, bawa mereka ke gerbang luar untuk ujian berikutnya." "Ya." Anak laki-laki itu menjawab dan membungkukkan badannya di udara untuk memberi hormat. Semua orang yang hadir buru-buru mengikuti di belakang bocah itu dan berjalan menaiki gunung. Louis Lu dan yang lainnya sengaja tetap berada di belakang tim dengan santai. "Kakak Tiger Hei, bagaimana kamu melihatnya?" Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ah, melihat apa?" Tiger Hei terkejut. "Kakak Tiger Hei, jangan membodohiku. Aku bisa melihatnya. Kamu hanya sengaja ingin menabrak anak itu, bukan?" Louis Lu menunjukkan ekspresi percaya diri. "Ada apa denganmu, kakak Lu? Apa yang kamu bicarakan?" Tiger Hei menatap Louis Lu dengan bingung. "Kamu benar-benar tidak tahu?" Louis Lu mengerutkan kening. Bocah itu adalah murid gadis itu. Jadi dia pasti tidak akan menyuruhmu untuk membunuhnya. Jika kamu tidak menyadari ini, mengapa kamu memilih anak itu? Benarkah? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Tiger Hei menggaruk kepalanya dan berkata, "Oh, aku ingat. Saat itu aku melihat posisi bocah itu hanya 1 blok dariku. Aku rasa dia tidak memiliki pengalaman. Dia telah melakukan pertarungan besar. Dan setelah beberapa ronde, dia berdiri di sana tanpa bergerak. Jadi aku memilih dia. Hanya begitu saja." "Begitu." Wajah Louis Lu memerah dan berbalik mengikuti tim. Tidak ada gunanya jika terus membicarakan hal ini. Apa yang dia pikir tidak seperti yang dipikirkan orang lain. Dengan kepribadian riang Tiger Hei, bagaimana dia bisa tahu ada yang salah dengan anak itu? Namun keberuntungan Tiger Hei juga sedikit lebih baik. Jika bukan karena itu, tidak diketahui berapa banyak kematian yang harus dia korbankan. Memikirkan para kultivator yang telah meninggal itu, hati Louis Lu kembali menegang. Jika kultivator wanita tidak ada di antara orang-orang ini, bukankah itu berarti sebagian besar dari 100 orang akan mati? Sekarang sepertinya dia harus berterima kasih kepada anak yang serakah akan hidup dan takut mati. Menatap ke depan, dia melihat bocah lelaki yang memohon belas kasihan itu masih ada di tengah kerumunan. Setelah mengedipkan mata pada Tiger Hei, Louis Lu mempercepat dan berjalan ke arah anak itu. Ah! Kemunculan Louis Lu mengejutkan anak itu. "Namaku Hiro Chen." "Siapa namamu?" Louis Lu mengarang nama. Aku, Wen Funowen." Pria muda itu gemetar. "Apakah itu gurumu?" Ah! Funowen sepertinya masih larut dalam keterkejutan barusan. "Tenang. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu." Louis Lu berbisik. "Berapa banyak orang yang direncanakan untuk mati dalam pesta ini?" Ah! Mata Funowen tiba-tiba melebar dan dia berteriak ketakutan, "Aku tidak tahu. Jangan tanya aku. Aku tidak tahu." Seketika, dia mengambil langkah besar dan berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Dalam waktu singkat, dia menyusul anak laki-laki itu. Louis Lu tidak punya pilihan selain menyerah.
Tiger Hei datang dari belakang. Kakak Lu, apa yang kamu katakan padanya? Lihat betapa takutnya dia, kata Tiger Hei dengan nada menghina. Dia berkata, dia tidak tahu. Louis Lu menjawab dengan santai. Tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa pria bernama Funo Wen ini pasti tahu banyak rahasia. Jangan dipikirkan sekarang. Harusnya masih akan ada banyak kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Louis Lu punya banyak cara untuk membuatnya berbicara. Tetapi jika tidak bisa, bahkan jika dia mencari jiwa dewa, dia masih bisa mendapatkan berita. Tapi Funo ini tidak berguna. Tentu saja, dia tidak akan menggunakan metode ini dengan begitu saja. Bocah itu membawa semua orang ke istana. Semua orang melihat bangunan megah di depan mereka dan berseru. Bahkan Louis Lu yang berpengetahuan luas mengagumi pemandangan di sini. Gunung suci itu sangat berharga. Bahkan kota Pluto pun tidak semegah tempat ini, kata Tiger Hei heran. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah tempat yang sering dikunjungi Pluto? Dia ingin menjadikan tempat ini sebagai tempat suci. Jadi dia akan berusaha keras, kata Louis Lu. Itu masuk akal. Tiger Hei mengangguk perlahan, tapi apakah Nona akan ada di sini? Saat ini di alun-alun depan kuil, ada lebih dari belasan orang yang berdiri terpisah. Dilihat dari ekspresi mereka, sepertinya mereka semua pernah mengalami pengalaman yang tragis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Melihat sekeliling, ada hampir 500 orang. Dunia bawah benar-benar besar. Ada begitu banyak anak muda yang luar biasa, kata Sadao dengan penuh emosi. Ini wajar. Bro Zhao mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya di 4 wilayah utama dunia bawah. Ada sekte dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di setiap wilayah. Dan secara alami akan ada talenta top yang tak terhitung jumlahnya. Seperti orang kulit hitam, ada sebanyak 3 keluarga besar yang sebanding dengan keluarga Zhao. Dia menunjuk ke sekelompok orang di kejauhan dan berkata, lihat. Wanita yang memakai jepit rambut itu adalah wanita tertua dari keluarga Li yang terkenal di kota Blacktory dan dia dikenal sebagai jenius pertama dalam 1000 tahun. Mata Bro Zhao penuh dengan kecemburuan dan kekaguman. Louis Lu memutar kepala ke arahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sudah banyak orang yang hadir di sini. Memangnya kenapa Denan satu orang yang luar biasa di kota Blacktory? Setelah menunggu setengah jam lagi, sudah tidak ada kerumunan orang yang berkumpul di sini. Bro Zhao melihat sekeliling dengan teliti, tetapi tidak menemukan Candi Zhao. Aku tidak tahu di mana adik juniorku. Melihat kekecewaan di wajahnya, Louis Lu menebak mungkin Bro khawatir adik perempuannya meninggal. Ada banyak orang di alun-alun, jadi suaranya tentu saja tidak rendah. Tetapi yang tidak diperhatikan siapapun adalah orang-orang berbaju besi berdiri di sekitar alun-alun di beberapa titik. Mereka memiliki tombak atau pisau besar di tangan mereka. Dan mereka berdiri diam di sana satu persatu. Seolah-olah mereka sudah ada sejak awal. Ketika Louis Lu melihat orang-orang ini, dia sangat terkejut. Dia ingat dengan jelas bahwa orang-orang ini tidak pernah ada ketika mereka tiba di sini. Gunung suci sialan. Apa yang akan terjadi di sini? Tiger Hei juga menyadari ada yang tidak beres, dan mengeluh dengan gigi terkatup. Orang-orang ini berdiri satu persatu mengelilingi seluruh alun-alun. Dilihat dari jumlah orangnya hampir sama dengan jumlah kultivator wanita yang ada di tempat kejadian tadi. Kakak Tiger Hei, jika kamu bertindak nanti,
Kamu harus mengawasi anak ini. Louis Lu menunjuk Bro Zhao dengan dagunya dan berbisik ke Tiger He. Jangan khawatir. Aku akan menjaganya tetap aman. Tiger He mengangguk dengan penuh semangat. Beberapa orang bersiaga, selalu memperhatikan gerak-gerik orang-orang tersebut. Tuan datang, teriak seseorang. Louis Lu mengikuti suara itu dan melihat Wixon Qin, manajer umum Gunung Suci, tiba-tiba datang dari arah istana. Bersambung. Bab 1318. Ujian lainnya. Mata semua orang tertuju ke arah Wixon Qin yang sedang berdiri di tengah alun-alun. Dengan tenang menatap kultivator yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta itu. Ini manajer Qin. Direktur Qin. Kapan Monix Ferry akan tiba? Mengapa ada begitu banyak orang di pesta ini? Semua orang berkumpul dan bertanya-tanya di sekitar Wixon Qin. Namun Wixon Qin bahkan tidak melihat mereka, tetapi hanya melihat jam pasir yang tidak jauh di depan. Louis Lu dan yang lainnya berdiri di samping untuk mengamati setiap gerakannya. Kakak Lu, trik apa yang ingin dimainkan bocah tua ini? Tiger He bertanya. Sepertinya mereka sedang menunggu sesuatu. Louis Lu menebak. Sesaat kemudian, sekelompok peri dengan pakaian warna-warni terbang dari istana dan mendarat di pinggir alun-alun. Semua orang bingung dan bertanya satu sama lain. Tampaknya mereka tidak dapat memahami apa yang akan terjadi. Langit dengan cepat meredup. Dia mendengar Wixon Qin berteriak keras, waktunya telah tiba. Ujian dimulai. Pada saat yang sama, para peri di sekitarnya bergerak dan orang-orang berbaju besi di samping mereka bergerak pada saat yang bersamaan. Ujian. Mengapa ujian? Mungkinkah pesta ini hanya untuk ujian? Gunung Suci berperilaku seperti ini. Tidak takut disalahkan oleh Pluto. Semua orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka di dalam hati. Namun Wixon Qin dan para peri tampaknya tidak berniat menjawab pertanyaan mereka. Orang-orang berbaju besi itu menunjuk ke berbagai senjata, bergegas menuju kerumunan di alun-alun. Sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, seseorang sudah berteriak. Beberapa kultivator yang bereaksi dengan cepat sudah mulai melawan. Tetapi kebanyakan dari mereka berdiri di sana dengan bingung, dan bahkan pergi ke arah Wixon Qin untuk berdebat. Namun Wixon Qin menyentuh tanah dengan jari kakinya, melayang ke udara, dan terbang menuju istana. Semakin banyak jeritan, seperti api penyucian pembantaian, dengan daging dan darah beterbangan di mana-mana. Sial. Gunung Suci benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk membunuh orang. Bro Zhao segera mengorbankan senjatanya dan hendak menyerang ke atas. Jangan gegabah. Louis Lu menariknya kembali. Semuanya, lihat lebih dekat. Orang-orang lapis baja ini sama sekali bukan manusia. Sepertinya mereka benar-benar bukan manusia. Mereka bahkan tidak punya wajah. Tiger He berkata dengan heran. Setelah beberapa saat beradaptasi, kultivator yang hadir sepertinya mengerti. Segera mulai mengatur serangan balik. Untuk sesaat, seluruh alun-alun menjadi kacau balau. Louis Lu dan yang lainnya juga bertemu lawan mereka. Dan mereka dengan cepat menggunakan senjata untuk melawan. Baju besi yang dihadapi Louis Lu berdiri di depannya. Lengannya terkulai secara otomatis dan seperti Louis Lu, dia tidak memiliki senjata di tangannya. Kakak Lu, kenapa lawanmu tidak punya senjata? Ini tidak adil. Teriak Tiger He tidak jauh. Lawannya sedang memegang pisau hantu.
yang persis sama dengan senjata Tiger Hei. Senjata semua orang disita sebelum pergi ke Gunung Suci. Dan sekarang semua orang melawan musuh dengan tangan kosong. Saat Louis Lu sedang berpikir, lawannya sudah bergegas ke arahnya. Kekuatan Kaisar. Louis Lu terkejut. Aura Kaisar yang unik. Tapi bagaimana lawannya bisa melepaskannya? Tidak hanya itu. Jurus lawan pun. Jurusnya pun sama persis dengan dirinya. Atau dengan kata lain persis sama. Saat Louis Lu meninju, lawan juga ikut meninju. Saat kedua pukulan tersebut bertabrakan, kekuatan lawan bahkan lebih kuat dari Louis Lu. Bagaimana bisa melawan? Pria lapis baja itu benar-benar mengetahui segala sesuatu tentang dirinya. Bahkan jika dia memprediksi-prediksi lawan, lawan juga bisa memprediksinya. Menarik. Louis Lu mengangkat mulutnya sedikit. Karena dia sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk. Kakak Lu, mengapa pria lapis baja ini begitu kuat? Kekuatanku bisa dikatakan yang terbaik di ketentaraan. Tapi kekuatan orang ini bahkan lebih besar dariku. Tiger Hei mengeluh saat dia mulai bertarung. Louis Lu membuat tipuan, lalu mundur selangkah. Kakak Tiger Hei, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa lawanmu tampaknya lebih mengenal dirimu daripadamu? Louis Lu mengingatkan. Hah? Sepertinya begitu. Tiger Hei tidak bodoh. Sebagai komandan di samping pangeran ketiga, bagaimana dia bisa menjadi orang yang begitu tidak mengerti? Setelah diingatkan oleh Louis Lu, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi jika kamu memahaminya, kamu dapat mengalahkannya atau tidak adalah masalah lain. Louis Lu juga khawatir. Lagi pula agak sulit menghadapi lawan yang sekuat dia. Apalagi lawan itu seperti replika dirinya. Kecuali perbedaan bentuk tubuh dan penampilan, tidak ada perbedaan sama sekali pada aspek lainnya. Jeritan di sekitar masih datang dan pergi. Tunggul dan lengan patah. Dan bahkan kepala yang terlempar jatuh ke kaki Louis Lu. Ledakan. Ketika Louis Lu mengamati sekelilingnya, lawannya telah meninjunya. Dan pada saat yang sama, telapak kakinya yang besar menginjak ke arahnya dengan tiba-tiba. Louis Lu yang jatuh ke tanah, mengangkat tangannya untuk melawan. Namun dikejutkan oleh lawannya beberapa meter jauhnya. Louis Lu memanfaatkan momentum tersebut untuk bangkit, lalu menyerbu. Namun diblok oleh lawan. Tetapi pada saat ini, dari sudut matanya, dia melihat para peri di sekitarnya mengubah sidik jari mereka pada saat yang bersamaan. Semua pria lapis baja tiba-tiba ditutupi dengan lapisan cahaya biru redup. Pada saat yang sama, aura yang memancar dari mereka menjadi semakin kuat. Hanya dalam waktu singkat, sejumlah besar kultivator dibunuh oleh orang-orang lapis baja. Dan orang-orang di sekitar mereka sangat marah. Mengutuk Gunung Suci dan Monix Ferry dengan keras. Louis Lu melawan dan mundur. Dan akhirnya mendekati Tiger Hei. Kakak Tiger Hei, tidak bisa terus seperti ini. Kita harus menghancurkan besi ini secepat mungkin. Kata Louis Lu dengan wajah marah, kalau tidak, semua orang di sini akan mati. Sangat mudah untuk mengalahkan lawanmu. Setelah pertarungan singkat, Louis Lu telah menemukan kelemahan pria berbaju besi itu. Para peri di sekitar adalah kunci untuk mengendalikan orang-orang lapis baja ini. Selama mereka terluka satu persatu, orang-orang lapis baja ini akan mengalahkan dirinya sendiri. Namun ini jelas sekolah ujian lain yang diberikan Gunung Suci kepada kultivator ini. Jika dia melanggar aturan sesuka hati, dikhawatirkan Gunung Suci dan Monix Ferry akan semakin nekat lagi. Dia bisa pergi begitu saja.
dan orang-orang di sini mungkin tidak akan bisa menahannya. Tapi bagaimana dengan yang lain? Orang-orang lapis baja ini telah dikendalikan dengan metode rahasia, memungkinkan mereka untuk meniru segala sesuatu tentang lawan mereka. Apakah itu kultivasi atau gerakan? Mereka semua meniru kehidupan, tetapi kekurangannya tidak kecil. Misalnya ketika Louis Lu menghadapi pria berbaju besi, kekuatan kaisar tidak dapat dibandingkan dengan Louis Lu. Selama Louis Lu menggunakan kekuatan kaisar, itu bisa menghancurkan pria lapis baja itu. Namun dia memilih menyerah, karena dia melihat seorang teman lama saat bertarung dengan pria lapis baja itu. Tanpa diduga, dia juga dikirim ke Gunung Suci. Louis Lu menyipitkan matanya dan melihat tidak jauh. Melihat seorang pria memegang busur biru pendek, berhadapan dengan seorang pria berbaju besi. Pria itu adalah pemanah yang membunuh 4 bawahan Tiger He. Begitu melihatnya, Louis Lu punya ide. Saat berhadapan dengan pria itu, dia bergerak cepat ke arah pemanah. Bersambung.